pribadi lebih kepada. Selanjutnya dengan Kang Febri. Oke, dengan Kang Febri. Asli dari mana Kang Febri? Kalau asli dari kampung Cihelang ini. Kampung Cihelang ini. Masih kecamatan Baras Bitung. Masih kecamatan Baras Bitung. Asli ya, Baras Bitung ya berarti. Oke. Kang Febri juga sama ya, sahabat. Ini adalah sahabatnya Kang Kohar, ya, seperjuangan di kampus. Oke. Sama seperti Kang Jibreng tadi, Kang Febri ya. Saya akan mau tanya-tanya tentang pengalaman dunia mistis, oke? Pengalaman lah sedikit banyaknya boleh diceritakan lah. Pokoknya di dunia mistis gitu. Nah, jadi pengalaman Kang Febri ini, menurut Kang Febri yang berkesan lah. Bukan berkesan sih ya kalau dunia gaib itu ya, serem gitu. Yang menakutkan lah, yang paling menakutkan ya, yang paling mencekam gitu. Menurut Kang Febri itu di mana? Menurut saya kan yang waktu mencekam itu ketika saya kan masuk dalam organisasi Mapala juga. Sama dengan Kang Kohar juga, Ya, juga. Di organisasi itu kan ada apa ya namanya, pendidikan dasar. Pendidikan dasarnya itu kita melakukannya di outdoor ya. di Pegunungan. Iya, pegunungan. Oh, iya. Letaknya di pegunungan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, tapi bagian Kabupaten Lebak. Waktu pendidikan itu mencekamnya langsung aja mungkin ya. Ya, langsung aja. Mencekamnya itu ketika malam hari, ketika bincang-bincang santai anggota dengan peserta, kita sebagai panitia waktu itu. Itu maaf Kang, itu posisinya di mana dulu Kang? Di hutan. Oh, di hutan. Udah di hutan. Oh, udah di hutan ya. Masuk ke hutan. Nah. Waktu di hutan itu apa ya? Si perempuan itu tiba-tiba menangis gitu. Ada perempuan, ada emang pesertanya itu. Oh. Si peserta itu menangis tiba-tiba. Dari histeris. Histeris. Peserta. Oh iya. Histeris di situ. Ini juga kan dia kalau nggak salah ngomongin bahasa sudah nama Lempuh Yuni. Oh, Lempuh Yuni ya. Di situ mencekamnya di situ ketika dia menjerit, ada satu orang lagi peserta juga ikut menjerit. Ketika dia menjerit, ikut-ikutan menjerit, ada satu orang lagi perempuan. Nah, mencekamnya di mana? Ketika si ceweknya itu menjerit tapi bukan suara dia yang keluar. Dalam apa ya? Raut mukanya juga beda, dalam gaya bicaranya juga Jadi beda. Udah beda, udah kelihatan. Saya pertama kali tuh, maksudnya melihat kejadian langsung bahasanya kesurupan juga pas. Dalam raut berbeda dan gaya bicara berbeda juga. Seperti aslinya lah, saya tahu gitu gaya bicaranya gimana, tapi itu benar-benar bukan dia menurut saya. Dan itu juga tengah malam lah gitu. Dan dia juga dipisahkan waktu apa ya? Pokoknya dipisahkan dalam tidur juga gitu, didampingi terus gitu. Itu apa yang lain juga beranggapan bahwa mereka itu kesurupan? Tidak tahu gitu, apa gimana? Iya, beranggapan kesurupannya itu karena beda itu. Oh, iya. Dalam gaya bicara juga, dalam Sudah kerasukan iya. ya. Jadi pokoknya yang Kerasukan semuanya juga selain Kang Febri pokoknya udah tahu ya. Udah tahu. Kalau mereka itu wah ini kesurupan nih gitu Iya, kan. kesurupan. Iya, benar. Dan ditambah juga kata orang sana juga kan, posisi kita ngecamp di situ itu bekas perkampungan zaman dahulu emang udah lama Di gunung itu. iya di gunung ada. Emang ruang lingkupnya sih kayak lapangan ya, hutan aja. Dulu emang ada pemukiman. Dan apa ya, menurut si itunya juga katanya seperti dibentengi katanya itu. Ada benteng. Oh, benteng gaib gitu ya. Kelihatan sih. Itu Kang Febri, mereka yang dua itu gimana? Apa sembuh secara sendiri apa diobatin dengan orang pintar? Alhamdulillahnya ada dari kita juga bisa gitu. Oh, menangani iya. terkait gaib gitu. Jadi sudah persiapan. Ada persiapan Oh, juga. Orang-orang iya. seperti itu udah ada. Jadi udah dipersiapin ya. Iya, udah persiapin. Ya, benar. Ada ini juga sih, masyarakat di sana ikut juga gitu. Seperti apa namanya? Pendampingan. Ya, pendamping dari warga setempat. Selain di apa namanya
pengalaman di gunung itu mungkin ada lagi nggak? Waktu ini sih saya sendiri ya Iya, yang iya. melihat mungkin firasat ataupun apa ketika waktu pendakian di Gunung Ciremai. Itu di Gunung Ciremai. Iya, Kuningan, Cirebon. Ya, ya. Ya, itu posisi kita kan di puncak itu asar lewat lah, asar lewat. Udah lama di situ kita turun karena kita campnya juga tendanya di pos berapa gitu kan, bawah pokoknya. Kita pokoknya turun ke camp tersebut. Ketika di jalan, perasaan saya itu Iya, iya. pokoknya saya sudah lewat batang itu 2 kali. Kata Limong. Iya, kata Limong berbeda Ah. Saya yakin ini benar bahasanya batang ini saya pernah lewatin. Kenapa lewatin? Maksudnya dalam hati kan. Iya, iya, iya. Kalau di gunung itu nggak boleh diceritain langsung gitu di posisi itu, karena kan nggak enak juga posisi. Ya mungkin pertama karena pemikiran capek kan. Iya, kalau begitu ya. Pendakian juga iya capek. Yang kedua mungkin haus juga karena persediaan air juga sudah tipis juga itu, dan kondisi malam juga. Terakhir sebetulnya pendakian malam itu tidak dianjurkan gitu. Yang pertama kan kita berbagi oksigen juga sama tumbuhan di sekitar. Yang kedua malam hari itu kan binatang pada liar Ya, gitu benar. ya. Malam pada keluar ya, pada malam. keluar nggak boleh. Tapi itu kenapa itu malam masih mendaki? Ya karena kita ngejar ke tenda karena belum nyampe gitu. Iya, iya. Dan posisi tenda itu ngejarnya juga ke posisi sumber air karena Iya. sumber air itu Jadi cari-cari alternatif yang dekat. iya. Gitu ya. Jadi ini dua-duanya nih sahabat, wah ini pernah ngalamin mendaki gunung. Saya sendiri belum nih Kang, belum ngerasain saya Iya. mendaki gunung. Aduh, nanti kapan-kapan ajak ya. Kapan-kapan. Kapan-kapan ajak. Ini udah pernah nih dua-duanya nih. Ya. Jadi Kang Febri dan Kang Jibreng juga pernah mengalami gangguan atau secara perasaan lah, atau gangguan, baik itu gangguannya di dunia gaib atau di dunia mistis. Jadi mereka punya pengalaman, nah itu di pengalamannya di gunung tadi kan, benar nggak, di gunung, dan Kang Jibreng juga di rumah tadi. Nah, mungkin masih banyak ya selain daripada itu ya, mungkin masih banyak ya, karena ya kita masih dapat, dan kapan-kapan kita sharing lebih lama, benar nggak Kang? Betul. Jadi Kang Febri selain di gunung, mungkin di mana, di kampus gitu, di rumah apa di mana, pernah nggak? Atau mungkin teman Kang Febri sendiri yang pernah cerita ke Kang Febri, wah gua nih pernah ini gitu. Pernah nggak itu begitu? Kejadian itu ini masih terkait suara Terkait suara ya, benar. di waktu SMP kan saya juga main-main lah ke lembur tetangga, main nginep juga malam itu. Nginepnya itu di rumah yang udah lama nggak diinepin. Iya, udah kosong. Dalamnya cuma karung padi aja dalamnya itu, dan jendelanya pun nggak ada ininya, nggak tutupnya. Iya, nggak ada tutupnya itu. Malam lah tidur, semua udah tidur itu, saya belum tidur karena mungkin kenapa nggak tahu itu, masih faktor apa. Saya kan di pertengahan itu tidurnya, dan waktu udah malam hampir jam 12 malam, suara tapak kaki. Oh, yang jalan. Iya, jalan itu. Udah di situ jalan udah hilang, langsung merungkut pedasanya. Itu Kang Febri doang yang dengar. Iya. Jangan lain nggak sare gitu kan. Ditambah di belakang rumahnya ada yang main bola pokoknya bolanya deg be. Gimana sih main bola ya? Ini saya gitu. saya sering nih Kang mendengar cerita begini. Ya maksudnya sering mendengar orang yang jalan gitu tapi nggak ada, main bola juga sama. Ya. Ditambah ini toke berbunyi habis itu ada anak kecil lagi, tambah ya. anak kecil itu nangis. Emang ada anak kecil sih di rumah sebelah. Ada anak kecil nangis itu, bebarengan itu. Pokoknya bikin jadi tambah kacau ya. tambah kacau pemikiran Tuh, wah, ya benar. Oke. Nah, jadi
Nah, mungkin itu ya perjalanan Kang Febri dan Kang Jibreng ya mengenai pengalaman mereka di dunia mistis. Oke. Sebelum ditutup nih, Kang Febri dulu. Sebelum ditutup, masih mengenai dunia mistis. Oke. Bagaimana tanggapan Kang Febri bagi orang yang ada orang yang benar-benar sulit percaya kepada hal gaib? Ada orang yang itu menurut Kang Febri gimana tuh? Kang Febri otomatis pernah mengalami dunia mistis seperti itu, pasti percaya kan apa yang gaib itu ada. Tapi tanggapan Kang Febri terhadap orang-orang yang nggak percaya gaib itu gimana? Menurut Kang Febri itu gimana? Mungkin yang pertama dia belum pernah merasakan ataupun belum pernah mendengar sesuatu hal gaib tersebut, dan kita yang mungkin itu maksudnya Karena belum pernah mengalami, belum ya. mengalami memang. Yang kedua mungkin dia apa ya, keseringan itu terkait apa ya, percaya sains ataupun sebagainya, jadi tidak apa ya, tidak percaya akan hal gaib. Bahwasanya kan hal gaib itu di agama kita juga sudah tertera jelas gitu, bahwasanya gaib itu ada. Jadi intinya menurut Kang Febri orang yang apa sih sulit percaya ke gaib itu biasanya belum pernah ya, belum pernah ya, bisa jadi sih, bisa jadi memang mungkin karena mereka belum pernah ngalami kan, belum pernah ngalami hal-hal yang gaib, jadi mereka apaan sih gaib yang kayak gitu-gitu, bodo amat lah gitu kan, ada aja yang kayak gitu. Jadi bagi menurut Kang Jibreng sendiri gimana? Apa sama tanggapannya seperti itu? Kalau tanggapan saya sih, ya tadi itu ya saya sampaikan, makhluk gaib itu dengan kita sama-sama mempunyai kehidupan masing-masing, Iya. bahkan berdampingan dengan kita. Hanya mungkin manusia biasa itu tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita, aktivitas kita mereka mengetahui gitu. Makanya dimanapun sahabat-sahabat berada, ya tetap dimana bumi dipijak itu langit dijunjung, seperti itu. Mungkin terima kasih banyak nih Siap. Kang Jibreng, Kang Febri ya, sahabat. Mereka adalah sahabat perjuangan Kang Kohar ya di kampus. Mereka datang ke sini, alhamdulillah ya, menyempatkan waktu main ke sini silaturahmi yang panjang, silaturahmi, oke, jaga silaturahmi. Ya mungkin sahabat Kajian Gaib dimanapun berada, jangan lupa untuk pantengin terus channel kami. Yang belum subscribe, oke? Gimana Kang? Pesannya buat sahabat Kajian Gaib? Yang belum subscribe silakan subscribe. Baik, in the comment. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.